Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 平安，主所爱的弟兄姐妹们， Senang bisa berjumpa saudara kembali 很高兴又再可以跟弟兄姐妹见 dalam 面。 acara bertumbuh bersama GBI Menhub. 在我们叠别一名后一起成长的节目当中， Hari ini firman Tuhan dan bacaan kita akan kita ambil dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. 所以今天呢，我们所有学习的圣经经文就是在加拉太书6章1到10节。 Saya bacakan untuk saudara. 我为弟兄姐妹来读。 Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada kepadanya, dan orang yang memberikan pengajaran itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， keadaan yang sulit 很困难的环境中， sebetulnya adalah kesempatan 其实是一个机会， untuk kita membuktikan apa yang dikatakan tadi, memenuhi Kristus. 让我们刚才所读的已经印证了，有什么能够满足基督呢？ Apa arti memenuhi Kristus? 什么是满足基督呢？ Artinya kita mulai bisa memakai karakter Kristus 意思就是我们能够用基督的品格， ketika ada peristiwa, 当有事情发生， ketika ada masalah, 当有问题来到， ketika kita melihat beban di sekeliling kita. 当我们看到我们周围的一些重担， Bagaimana menghadapi masalah itu? 我们要怎样面对这些问题？ Bagaimana menghadapi beban itu? 又怎样面对这些重担？ Dengan memakai menurut karakter Kristus. 就是以基督的品格，我们来塑造。 Oleh karena itu Tuhan seringkali mengizinkan berbagai masalah hadir dan menyerang kita seakan-akan. 所以呢，就好像上帝他允许一些的很多的事情，或者是一些事情来攻击我们一样。 Tujuannya bukan karena Tuhan ingin membuat kita susah menderita, 目的不是上帝要使我们困难跟苦难， tapi melalui setiap kejadian Tuhan ingin membentuk kita dan kita bisa memakai karakter Dia. 但是透过一切发生的事情，上帝的目的就是要塑造我们，让我们更像他。 Artinya apa, saudara? 意思是什么呢，弟兄姐妹？ Setiap masalah dan persoalan adalah kesempatan 每一个问题的来到呢，都是一个机会， untuk kita belajar 让我们学习 memakai karakter Tuhan Yesus. 使用主耶稣的品格。 Contoh, begitu banyak orang-orang yang menderita saat ini. 比如说，现在有很多人都在苦难当中， Kita juga mungkin berkata, saya sendiri pun sedang susah Pak menderita. 可能我们自己都会说，因为我自己也在苦难当中。 Tetapi Tuhan mengajar melalui ayat-ayat tadi. 但是上帝透过刚才的这些经文， Coba perhatikan orang lain, 让我们来注意别人， perhatikan sesama. 让我们来关心我们的同伴。 Maka tiba-tiba engkau akan menjadi berkat. 可能突然间你就会成为祝福， Tiba-tiba engkau memakai karakter Kristus. 突然间你就会使用基督的品格。 Ini bukan hanya soal materi, saudara. 这不只是物质而已， Mungkin perhatian kita kepada sesama, 可能我们关心同伴， doa-doa kita kepada 我 sesama, 们为同伴们祷告， sekarang sedang sangat dibutuhkan. 现在是非常需要的。 Mungkin kita juga sedang mengalami kesulitan materi, 可能我们也在物质里经历了困难， tekanan ekonomi. 经济的压力， Tapi itu bukan berarti kita berhenti untuk berkarya. 但这不代表着我们就要停止做工， Masih banyak yang bisa kita buat. 还有很多是我们可以做的。 Bersaksi di tengah-tengah kekurangan kita. 在我们的缺乏当中，我们见证； Bersaksi di tengah-tengah sakit yang masih belum sembuh yang kita alami.
在我们经历的病痛还没有痊愈当中，我们做见证， mulai memberi kekuatan kepada orang lain. 开始给予别人一个力量。 Walaupun kita sendiri juga sedang kena masalah. 虽然我们自己也在问题当中， Sebab firman Tuhan berkata, 因为神的话语告诉我们， lebih baik memberi daripada diberi. 施比受更为有福。 Memberi kesaksian, 给予他们见证， memberi doa, 给他们祷告， memberi perhatian. 给他们关心， Percayalah, 相信吧， akan membuat keadaan saudara menjadi lebih baik. 会让你的环境变得更加的好。 Daripada kita memikirkan masalah kita terus-menerus. 与其我们不断的想着我们的问题， Dan kita tenggelam di dalamnya 我们沉浸在里面， dan tidak pernah mendapatkan pertolongan. 从不曾得到帮助。 Mari bangkit saudara. 让我们兴起， Mari bertumbuh. 我们来成长， Jadi terang dan jadi berkat bagi orang 成 lain. 为别人的光跟祝福。 Ingat minggu kemarin saya katakan apa? 记住上个礼拜我说了什么吗？ Di tengah kegelapan yang sangat gelap. 在非常黑暗的地方， Terang saudara yang mungkin hanya 5 watt. 你可能只有5瓦特的这一个光， Makin gelap kegelapan itu, 这黑暗越黑， lampu 5 watt itu 这瓦特的灯 makin berarti. 更有意义， Makin terangnya, 更光， makin bisa dirasakan nyalanya. 能够更被感受到它的光亮。 Karena itu kalau saudara merasakan kegelapan saat ini, 所以现在如果弟兄姐妹你感觉到黑暗， mungkin masalah keluargamu, 可能你家里的问题， mungkin masalah pekerjaanmu, 可能你工作的问题， karena COVID-19 ini semua mengalami dampak resesi. 因为冠状病持久的病毒，让所有人我们都看到了有一个问题的存在， menjadi kekurangan, 变得缺乏， seakan-akan gelap semua. 就好像所有人都在黑暗中。 Itulah kesempatan engkau menjadi terang. 这就是你成为光的机会。 Satu rumah mengalami putus asa. 一整家人都在绝望中， Satu rumah mengalami apa yang namanya masa depan yang tidak menentu. 一整家人都在经历了还不确定的前途。 Justru disitulah kau ambil kesempatan. 在那里，你抓住了这个机会， Jadilah terang. 成为光， Bangkitlah. 兴起吧。 Beri penghiburan satu dengan yang lain. 我们彼此的安慰， Saling tolong menolong. 彼此的帮助， Jangan menghakimi. 不要论断。 Maka percayalah, 所以你要相信， engkau akan menjadi terang dan garam dunia yang menyenangkan Tuhan. 你将会成为世界的光和盐，是上帝所喜悦的。 Itulah tujuan Tuhan memanggilmu 这就是上帝呼召你的目的， menjadi orang Kristen, 成为基督徒， mempunyai hidup yang berkualitas tinggi, 拥有高品质的生命。 di mana dunia sekelilingmu bisa melihat. 你周围的世界人都可以看到。 Nah, ada teman-teman kita yang akan membagikan sharing dan pengalamannya. 有我们的朋友有分享他们的经历跟他们的见证， Bagaimana mereka memaknai hidup ini 怎样使生命有意义， supaya hidup ini lebih berarti, lebih bernilai. 让他的生命更加的有意思，更加的有价 Mari 值。 kita dengarkan bersama-sama. 让我们一起的来听。 Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah suatu anugerah yang indah apabila kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dan menjalani hidup di bumi sampai saat ini. Saudara, dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 14-16, Raja Daud menuliskan bahwa Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memberikan kehidupan kepada kita. Bahkan sejak dari dalam kandungan, Allah telah membentuk, memperhatikan, dan merancangkan kehidupan setiap kita. Sehingga Raja Daud mengatakan bahwa kejadianku, kehidupan yang Tuhan beri, itu merupakan suatu hal yang sungguh ajaib dan teramat dahsyat. Untuk itu, alangkah baiknya jika hari-hari yang kita lalui saat ini
kita bisa berjalan bersama dengan Sang Pemberi dan perancang kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita jadi lebih bermakna. Hidup bermakna itu berarti apa yang kita lakukan dimanapun kita berada, hidup kita menjadi berkat, membawa nilai yang positif bagi sesama kita, baik itu dalam lingkungan keluarga, di dalam pekerjaan kita, atau lingkungan sosial di mana kita ditempatkan. Mari kita gunakan waktu yang ada, yang tidak bisa terulang lagi, untuk berusaha berjalan sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam jemaat-jemaat Menhop yang Tuhan Yesus kasihi. Pada malam hari ini saya senang sekali boleh berbagi setiap kebenaran firman Tuhan bagi setiap saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Saudara, kita percaya, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan pasti percaya bahwa setiap kehidupan kita semua pasti diatur oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan sudah merancangkan itu semua semenjak kita di dalam kandungan ibu kita sendiri. Saudara, sedikit berbagi kesaksian hidup saya. Saya dahulu dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus itu sendiri. Saya adalah orang Muslim, tapi saya percaya sejak dari kandungan ibu kandung saya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak menyangka sampai saat ini saya boleh dipercayakan Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, saya boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, bahkan saya boleh melakukan pekerjaan Tuhan sekalipun berat di dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan saya sendiri, menghadapi setiap masalah-masalah dalam kehidupan saya sendiri. Saudara, begitu juga dengan saudara. Saya percaya setiap saudara mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Dan saya berbagi ayat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita ambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, kita percaya setiap dari kita mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan, karena kita ini diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Dan apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita, saudara? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita? Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara? Sudahkah kita menggenapi setiap firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, saudara? Saudara percaya akhir-akhir ini mungkin kita mengalami masalah yang berat, kita mengalami wabah yang bukan hanya kita alami, tetapi setiap orang yang ada di dunia ini mengalami masalah ini. Mungkin saudara mengalami ketakutan, mungkin saudara saat ini mengalami kekurangan, mungkin saat ini saudara tidak mempunyai pekerjaan, bahkan saudara kehilangan harapan usaha, saudara mungkin saat ini sepi. Tetapi berbalik pada kita sendiri, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan kita, saudara? Apakah hanya kenikmatan dunia? Apakah hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan kita? Saudara, berbalik lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita harus senantiasa bertanggung jawab dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan lakukan selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, itu yang kita lakukan, itu yang kita teruskan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, karena kita percaya hari depan, masa depan yang penuh harapan menjadi milik-milik kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Bicara soal hidup, saya percaya kita semua rindu memiliki hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Dan saya juga yakin Tuhan sendiri pun rindu melihat kita semua
ciptaannya, anak-anaknya memiliki hidup yang berarti dan bermakna itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya percaya Tuhan menciptakan setiap kita ada di bumi ini nggak cuma untuk numpang lewat, nggak cuma untuk sebatas memenuhi bumi. Tuhan menciptakan setiap kita memiliki maksud, memiliki tujuan, memiliki purpose dalam hidup kita masing-masing. Selain itu, Tuhan sendiri juga mempercayakan setiap kita dengan talenta, dengan kemampuan agar kita bisa memenuhi tujuan hidup tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak dilengkapi dengan talenta atau kemampuan. Yang membedakannya hanyalah apakah orang tersebut mau menggunakan talentanya, mau menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan percayakan. Ada satu istilah yang orang suka bilang, yaitu time is money. Waktu adalah uang. Menurut saya ada dua arti di balik istilah ini. Arti yang pertama, bahwa waktu itu berharga. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengulang setiap detik yang sudah kita lewati. Apa yang sudah terjadi, sudah tidak bisa kita ulang lagi. Dan yang kedua, waktu adalah uang berarti bahwa dari waktu kita bisa menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu bisa baik, bisa positif, bermanfaat bagi orang lain, bisa juga negatif, yang tidak berguna, yang mungkin tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak saudara-saudara semua untuk refleksi, bertanya ke diri sendiri, sejak tadi pagi kita bangun, apa saja sih hal-hal yang sudah kita lakukan, bagaimana kita menghabiskan hari kita hari ini sampai detik ini juga. Apakah setiap hal yang kita lakukan sudah baik, sudah berguna, sudah sesuai dengan maunya Tuhan? Apa sebaliknya? Sangat disayangkan banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Contohnya, mengkonsumsi narkoba dan banyak hal-hal kedagingan lainnya untuk memenuhi hawa nafsu. Ada satu ayat yang bagus banget yang saya dapat, yaitu Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Apa sih yang dimaksud dari ayat ini? Kalau yang saya dapatkan, ayat ini mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan. Kita hidup di dunia ini untuk Tuhan. Dan kita seharusnya hidup berbuah bagi orang banyak. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ajak saudara semua untuk melakukan dua hal. Hal yang pertama, yuk kita bedah diri kita cari tahu apa sih tujuan, maksud yang Tuhan punya atas setiap kita saat Tuhan menciptakan kita. Dan talenta apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita untuk kita gunakan dan kita kembangkan. Yang kedua, saya mau ajak saudara semua untuk menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan sudah percayakan atas hidup kita dan mengembangkannya dan juga mendoakannya. Kenapa kita harus mendoakannya? Supaya Tuhan juga ikut campur tangan melakukan bagiannya agar setiap hal yang kita lakukan bisa jadi berkat, berbuah lebat bagi banyak orang. Satu hal lagi yang mau saya share malam hari ini, akhir dari setiap hal yang kita lakukan, akhir dari setiap talenta yang kita kembangkan, balik lagi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan diri kita sendiri. Sekian sharing dari saya pada malam hari ini, semoga bisa menjadi berkat untuk saudara semua, dan saya berdoa semoga saudara bisa terus semangat menjalani hari-hari yang sulit ini dan terus semangat untuk Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 弟兄姐妹，主所爱的， itulah tadi sharing firman Tuhan 就是刚才分享的一些经文， mengenai bagaimana hidup ini menjadi berarti. 关于我们的生命又怎样变得更有意义。 Ternyata keberadaan kita 原来我们的来到 itu sudah dirancang oleh Tuhan. 是上帝所计划的， Setiap talenta yang kita miliki, 我们每一个拥有的恩赐， tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi terang dan memberkati orang lain. 目的就是让我们成为别人的光跟祝福。 Keberadaan kita 我们的来到， itu semua akan diubah 这一切将会被改变， untuk menjadi berkat bagi orang lain. 让我们成为别人的祝福。 Seperti tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata, 就好像刚才使徒保罗所说的， hidup bagiku adalah Kristus. 我活着就是基督。 Kalau aku hidup, 如果我活着， berarti aku memberi buah. 就是我有结出果子。
Dan Tuhan sudah menaruh benih itu di dalam hidup saudara. 上帝已经把这种子栽在你的生命当中， Percayalah, 相信吧。 seburuk apapun keadaanmu, 无论你的环境多么的糟糕， mungkin kau merasa menjadi orang yang paling malang saat ini. 可能你觉得这个时候是最困难的时候， Dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, 因为你的病一直没有好， dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, engkau terus berkekurangan. 因为经济的萧条一直的延续着，使到你在缺乏当中。 Percayalah, seburuk apapun keadaan kita, menurut kita, 相信无论我们的环境多么的糟糕，照着我们自己的看法， menurut Tuhan keadaanmu tidak buruk, saudara. 但照着上帝，你的环境 Dia 不 tidak 会 akan 糟糕， mencobai melebihi kekuatanmu. 他不会试验你超过你的能力。 Engkau harus percaya, 你一定要相 di 信， tengah-tengah kegelapanmu, 在你的黑暗当中， engkau tetap memiliki terang itu. 你真正的拥有这个亮光， Sebab Dia yang 因 menyertaimu. 为他与你同在， Dia tidak meninggalkanmu. 他不撇弃你， Karena Dia yang mengutus dan memerintahkan engkau untuk menjadi berkat. 因为是他差派了你，让你成为祝福， Dia pasti memberi kekuatan 他 kepada 一定会赐给你力量， dan menolong keadaan. 而且帮助你， Milikilah pengharapan kepada Dia. 又对他拥有一个盼望。 Seperti Raja Daud berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? 就像大卫王所说的：“我的帮助从何而来？ Pertolonganku datangnya dari Tuhan 我的帮助从造天地的耶和华 yang sudah menyiapkan segalanya untukmu. 已经为我预备了所有的一切。 Mari, saya ingin berdoa buat saudara. 来，我要为弟兄姐妹来祷告， Bangkitlah, 兴起吧， bertumbuhlah, 又成长， dan jadilah berkat bagi orang sekelilingmu. 成为你周围的人的祝福。 Jangan terus hidup dalam kelemahan, 不要活在软弱中， sebab di dalam kelemahan 因为在软弱中， pintu mujizat, pintu pertolongan semakin jauh. 神迹的门、帮助的门会越来越多。 Tapi ketika pengharapanmu tumbuh, 但是当你的盼望成长的时候， engkau terus kokoh dan berapi-api kepada 不 Tuhan, 断的对着上帝坚固跟发狂， maka percayalah 那你要相信。 mujizat dan pertolongan itu 神经跟帮助 segera tiba. 一下子就来 Mari 到 angkat 了。 tanganmu. 让我们举起我们的手， Bapa, kami percaya 天父，我们相信 firman ini menguatkan seseorang. 这话语来坚固每一个人， Seseorang yang sudah putus asa, 每一个已经绝望的人， seseorang yang sudah lemah, 每一个已经软弱的人， seseorang yang merasa hidupnya tidak berarti. 每一位感觉他的生命不再有意义的。 Hari ini 今天 kami mendapat berkat, 我们得到祝福， kami mendapat kekuatan 我们得到力量。 bahwa sesungguhnya 原来 Allah tidak pernah meninggalkan kami. 上帝不曾撇弃我们， Karena itu Tuhan, 所以主啊， lawatlah kami Tuhan 医治我们，主啊， yang sedang merasa lemah, 感到软弱的， yang merasa letih dan lesu, 感到疲累无能的， dan yang merasa berhadapan dengan keputusasaan. 感到面对绝望的。 Hari ini saatnya 今天是时候了， ternyata hidup kami bisa menjadi berkat. 原来我们的生命可以成为祝福。 Tolong Tuhan setiap kami 主啊，帮助我们每一个人， yang sedang mengalami sakit penyakit, 在经历病痛的， yang ada di rumah sakit. 在医院的。 Bilur darah Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan. 主耶稣，你变伤的宝血来医治我们， Mujizat masih ada bagi kami. 对我们神经还依然存在。 Keluarga-keluarga yang terpecah dipulihkan. 破碎的家庭被恢复， Anak-anak yang terluka dipulihkan. 伤心的孩子被恢复。 Biarlah melalui keadaan yang tidak baik di luar sana dengan pandemi COVID-19 ini, 因为外面这一个冠状19病毒的大流行， justru ini kesempatan kami 是我们的一个机会， untuk menjadi terang. 让我们成为光。 Terima kasih Tuhan 感 Yesus. 谢主耶稣， Terima kasih Juru Selamat. 感谢你的救恩， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣的 kami 名， menerima setiap sharing firman 我 Tuhan. 们领受了每一个神话语的分享， Berkati setiap kami, 祝福我们每一个人。 baik yang mendengar dan juga yang membagikan sharing firman. 听的讲的，主啊，你都一样的来祝福。 Dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣的名， kami menerimanya. 我们领受。 Amin. 阿妹， Luar biasa saudara. 弟兄姐妹真的很
没有不齐。 Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. 我相信神的话语不会徒然。 Setiap kalimat, setiap kata yang diberitakan 每一个题目、每一个主题所分享出来的， akan mengubah hidup saudara. 将要改变弟兄姐妹的生命。 Kiranya Tuhan memberkati. 相信上帝祝福。 Kita akan berjumpa kembali besok malam 我们明天晚上会再见， dalam ibadah pendalaman Alkitab. 在我们圣经研讨当中， Selamat bertumbuh 祝福你们成长， dan selamat menjadi terang. 祝福你们成为光。 Inilah kesempatan kita 这就是我们的机会， untuk menjadi terang dan garam dunia. 让我们成为世界的光。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福， Shalom. 平安。